Laksana merupakan rangkaian acara yang kelima yang akan dibawakan oleh Ustadz Wahyudin Syah As-Sasaki MA. Waktu dan tempat kami persilakan. Apa di belakangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Anda sing liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak jawab salam saya doakan masuk angin. Alhamdulillah wa syukru wa ni'matu la haula illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fashaqqa batni wa naza'a ma kana fihi min ghillin wa mala'ahu imanan wa ilman wa hikmatan wa khatama baina katifayya bi khatamin nubuwah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min hidina wa syirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sesepuh Mbah Zarkoni yang sempat hadir, kalau saya lihat di tempat ini yang paling linsir, yang paling tua, paling sepuh adalah beliau, guru kita semua. Mudah-mudahan kita doakan panjang umurnya, ilmunya bermanfaat, rizkinya diluaskan. Insya Allah kita sebagai murid-murid, insya Allah istiqamah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama yang saya tidak sebutkan nama jabatannya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Kemudian saya hormati pegawai syara Imam Masjid Al-Ikhlas, ya, Sabilul Muhtadin, yang alhamdulillah lengkap dengan pegawai syaratnya hadir pada sore hari ini. Sebuah bentuk kerjasama antara kita yang hadir, insya Allah. Mudah-mudahan kita yang hijrah,
datang dari Jawa ke Sulawesi Tengah ini bisa bergaul dan bersama dengan masyarakat pribumi yang ada di kota Palu ini. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi mau dihormati lagi? Ibu-ibu majelis taklim Nurul Ikhlas. Yang mana? Nurul Ikhlasnya yang mana? Oh, bapak-bapak. Nurul Ikhlasnya bapak-bapak. Jadi bapak-bapaknya yang ikhlas, ibu-ibunya yang pokoknya itu dah. Ini adik-adikku sekalian, subhanallah, yang telah melantunkan solawat dari kedatangan saya ke tempat ini. Dari tadi solawat yang terdengar, solawat yang kita baca semuanya, kemudian mahallul qiyam menyambut kedatangan Rasulullah pada majelis ini, insya Allah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, karena jam 3 kurang berapa menit lagi nih ya, jadi pegawai syara asarnya jam berapa ya? 3:15. Jadi saya berhenti cukup 15 menit saja. Boleh Bu? Boleh 15 menit? Makanya gantian bicara. Saya bicara dulu, nanti ibu-ibu kalau mau bicara boleh naik ke atas gantian. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang ngundang saya untuk berdiri di tempat ini. Yang mana yang ngundang itu? Yang mana orangnya? Beliau, Pak Tolib ya. Nah, jadi Pak Tolib ini yang membawa dan mengundang saya hadir silaturahmi dengan Bapak Ibu Saudara. Alhamdulillah. Yang saya hormati terakhir yaitu ibu-ibu corona. Apa ada ibu corona? Ada rondo mempesona. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, kalau yang di depan ini bukan cucu saya Bu, ini anak saya. Ibunya juga yang pakai baju putih itu. Usianya baru 25 tahun, ini 5 tahun kurang lebih. Alhamdulillah. Kalau yang di samping istri saya itu mertua saya, seumuran dengan saya. Kira-kira saya sudah tua apa muda? Tua apa muda? Yang bilang muda pasti naksir saya itu. Umurnya saya sudah 45 tahun. Dulu Nabi Isra dan Mi'raj. Apa sebabnya Nabi Isra dan Mi'raj? Salah satu sebabnya Nabi Isra Mi'raj adalah karena meninggal istrinya Siti Nurhaliza. Siapa? Siti Khadijah. Kenapa sampai bersedih? Namanya Amul Huzni, tahun kesedihan. Berapa bulan baginda Rasul bersedih waktu meninggal istrinya? Sekitar 6 sampai 8 bulan. Kira-kira bapak-bapak kalau istrinya meninggal bersedih apa tidak? Sedih apa tidak? Ikhlas apa tidak? Sedih baginda Rasul. Makanya Allah tidak rela melihat hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Diundang oleh Allah dengan peristiwa khusus yang namanya Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu menghibur Nabi. Kenapa Nabi dihibur? Karena baru saja kehilangan istri. Siapa istrinya? Seorang yang janda kaya raya, hartanya banyak,
habis dipakai untuk berdakwah. Makanya itu yang bikin baginda Rasul bersedih. Dulu Nabi lahir yatim, kemudian piatu, tidak ada ibu, tidak ada bapaknya, kemudian tidak ada ibunya, umur 6 tahun menjadi yatim piatu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya tidak sempat sekolah. Bapak Ibu hadirin, apa yang dia kerjakan? Membantu masyarakat Mekah untuk memelihara apa Bu? Kambing. Ini Pak Doktor Nur, mana Pak Nur Salim di sini yang mana? Nah, coba beliau ini dari kecil sekolah, maka gelarnya S2, S3, S4, S5, terakhir S-teler. Sekolah. Baginda Rasul nggak sempat sekolah Bu. Kenapa? Supaya jangan ada kecurigaan orang, Nabi kan pinter karena sekolah. Nabi kan doktor, profesor. Sengaja Allah desain baginda Rasul tidak sekolah supaya tidak ada alasan nanti begitu jadi Nabi dan Rasul bukan keilmunya, bukan karena didapat dari bangku sekolahan, tetapi ilmunya Nabi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sengaja baginda Rasul disandingkan dengan Siti Khadijah. Nabi pada saat itu kan usianya baru berapa? 25 tahun. Ini yang gondrong berapa umurnya sekarang? Hah? 30. Yang 25 sampean? Ah, dulu Nabi kira-kira umurnya kayak emas itu. Nah, terus ibu-ibu yang umur 40 tahun yang mana? Coba. Nah, ini yang banyak emas-emasnya itu. Nah, 40 tahun rondo kaya raya. Uangnya banyak, kebunnya banyak, hartanya banyak, kambingnya banyak, jabatannya sebagai putri keturunan bangsawan. Malu orang untuk mendekatinya, sehingga cuman satu-satunya yang berani, Mas apa namanya? Ya, Mas Aris. Nah, cuman beliau yang berani. Wes, aku nikah saja sama sampean. Tapi sebelum menikah saya kerja dulu sama sampean, tanam jasa, kerja usia 17 tahun sampai 25 tahun. Akhirnya dengan izin Allah dijodohkan klop. Nah, kira-kira kalau kita lihat keayuan ibu dengan kegantengannya cocok apa tidak? Cocok apa tidak? Siti Khadijah kaya raya umur 40 tahun masih bisa melahirkan 7 orang anak. 40 tahun masih bisa melahirkan 7 orang anak. Kalau kira-kira kalau ibu-ibu masih bisa melahirkan berapa orang kalau 40 tahun? Ada yang sudah expire? Ya Allah ya Karim. 7. Ada Ibrahim, ada Qasim, ada Abdullah. Siapa lagi yang perempuan? Ada Fatimah, ada Saudah, ada Zainab, ada Ummu Kalsum. Itu putri baginda Rasul 7 orang. Tapi berkat izin Allah semuanya meninggal semuanya, kecuali hanya Siti Khadijah yang bisa melahirkan siapa? Melahirkan Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, dari Hasan dan Husain inilah Bapak Ibu hadirin berkembang cucu baginda Rasul. Lahirlah para habaib. Siapa lagi yang dakwah di Jawa namanya Wali Songo, itu dari Habib, dari keturunan Rasulullah Sayyidina Hasan dan Husain.
Makanya tadi Jaddal Husaini, bahwa Hasan dan Husain merupakan cucu dari baginda Rasul, maka kita dengan Hasan dan Husain harus merasa iba dengan baginda Rasul, kita cintai. Maka seluruh keturunan baginda Rasul juga harus kita cintai dan sayangi. Di Sulawesi Tengah ini siapa cucunya baginda Rasul? Ada apa tidak? Siapa? Siapa? Yang di Al-Hayat, guru tua itu dari Hadramaut, itu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bapak ibu saudara rindu dengan Rasul, pergi soan, minta izin, salaman, cium tangannya guru tua. Nggak ada guru tua, ada cucunya yang bernama Ustadz Segaf Al-Jufri. Ada lagi yang di atas yang pakai rotan, namanya Habib Rotan, itu keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di Jakarta yang di penjara, namanya Habib Rizik. Habib Rizik itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bukan Habib, bukan kiai, bukan ustadz. Habib itu keturunan Nabi, bukan orang Lombok. Kalau saya orang Lombok, sifatnya Lombok, pedes. Berarti saya Ustadz pedes. Kiai orang Jawa, asalnya kiai apa? Ikiai. Ikiai. Siapa sing digugu dan ditiru? Ikiai. Jenenge guru, digugu dan ditiru. Sapa? Kiai. Makanya kalau bukan orang Jawa, alim dia, ustadz dia, jangan dipanggil kiai. Kenapa? Label kiai itu orang Jawa sebenarnya. Terus tuan guru, kalau tuan guru dari Kalimantan, orang Melayu itu tuan guru, Lombok itu ikut tuan guru. Kalau alim, pinter, berilmu, orang Lombok namanya tuan guru. Kalau masih muda namanya tuan guru bajang bujang. Bapak ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perjalanan Isra dan Mi'raj itu untuk menghibur baginda Rasul. Isra artinya jalan-jalan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nabi jalan sendiri atau diperjalankan? Diperjalankan, ndak pakai biaya, nggak pakai ongkos, ndak pakai persiapan. Namanya orang diperjalankan itu tinggal jalan doang. Berapa lama perjalanan Isra Mi'raj? Lailan, satu malam doang. Ibu kalau pergi ke Surabaya dari sini naik kapal laut berapa lama? Ya, 2 hari, 3 hari, 3 malam. Nabi dari Mekah, Masjidil Haram Mekah ke Masjid Aqsa Palestina berapa lama? 1 menit, set, langsung sampai. Perjalanannya kilat, namanya barkun. Yang dinaikin kendaraannya namanya buruk. Kendaraan buruk, kendaraan kilat. Kenapa pakai buruk? Linuriyahu min ayatina, untuk aku perlihatkan kebesaranku, kata Allah. Sebab apa? Pada saat itu orang kalau jualan dari Mekah ke Madinah, ke Syam, ke Syria, ke Palestina, itu perjalanan 3 bulan. Naik apa? Naik onta. Kalau tidak onta, naik kuda. Kalau tidak kuda, naik bigol. Kalau tidak bigol, naik apa namanya yang lebih kecil dari kuda itu, namanya kedelai. Apa? Kedelai.
Nah itulah yang dipakai, lebih kecil dari bighal, lebih besar daripada kuda. Itu yang dinaik oleh baginda Rasul. Kal barqil khatibi, bagikan kilat menyambar. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, supaya aku perlihatkan nanti tanda-tanda kebesaranku. Maksudnya adalah nanti di akhir zaman, kalau mau cepat sampai tujuan, bikin kendaraan yang cepat. Kendaraan yang cepat ditunggangi oleh Nabi namanya buruk. Kalau kendaraan yang cepat dipakai oleh kita namanya pesawat. Siapa yang duluan modern, Nabi apa kita? Nabi apa kita? Nabi duluan, kecepatan kilat. Setelah itu, Bapak Ibu hadirin, singkat cerita, baginda Rasul Muhammad, aku sebelum kita berangkat, kata Jibril, fasaqqa batni, perutku dibelah, kata Nabi. Perutnya Nabi dioperasi. Fasaqqa batni, perut saya dibelah. Wa naza'a ma kana fihi min gillin, kemudian dikeluarkan isi-isi perutnya, dicuci ususnya, dicuci jantungnya, dicuci hatinya. Wa mala'ahu imanan wa ilman wa hikmatan, kemudian setelah dicuci, hatinya dibelah, dioperasi, lalu diisi dengan 3. Apa itu? Ilmu, iman, dan hikmah. Dengan ilmu bisa melihat, mengerjakan perintah Allah tanpa sulit dan berat. Dengan iman, yakin bahwa hidup ini segala sesuatu bergantung dan tergantung kepada Allah. Kemudian dengan hikmah, artinya supaya dalam hal berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, kita kedepankan kedamaian, keamanan, dan ketentraman. Wa khatama baina katifayya, lalu distempel lah. Setelah itu distempel, Pak. Siapa yang setempel? Jibril, Mikail, dan Israfil. Distempel, dicap di pundaknya Nabi. Wa khatama baina katifayya bi khatamin nubuwah, dengan stempel kenabian. Enggak boleh ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dan sebab itu, Bapak Ibu hadirin, perjalanan Isra Mi'raj itu adalah perjalanan mendatar, namanya Isra, dan perjalanan Mi'raj itu perjalanan naik untuk bertemu dengan Allah. Oke Muhammad, jadi setelah itu kata Jibril, setelah sampai di Masjid Aqsa Palestina, ini singkat ceritanya, sampai di Masjid Aqsa Palestina, baginda Rasul disambut, Bu. Siapa yang nyambut? Nabi-nabi terdahulu. Berapa yang nyambut Nabi? Mana yang lebih banyak dengan jamaah yang ada pada kesempatan ini? Mana yang lebih banyak? Jumlahnya yang nyambut Nabi 120.000 arwah, 124.000 arwah Nabi dan Rasul. Lalu baginda Rasul disambut oleh para Nabi dan Rasul dengan ucapan, As-salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Serempak para nabi, 124.000 nabi dan Rasul serempak menyambut Rasul. Wahai imam mujahid, wahai nasirul anbiya, penolong para nabi. Lalu setelah itu mereka sowan dengan baginda Rasul. Dengan cara apa? Dinobatkanlah baginda Rasul menjadi imam. Wa taqaddam talis sholati fasalla kullu man fis sama wa antal imam. Ternyata disitulah baginda Rasul, Bapak Ibu hadirin, diangkat menjadi imam Nabi dan Rasul langsung. Kan kita dengar imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi dan mursalin. Di mana tempatnya? Waktu perjalanan Isra dan Mi'raj. Subhanallahal azim. Setelah itu sudah 20 menit. Nah, tutup. Setelah itu
baginda Rasul naik ke Sidratil Muntaha. Setelah singkat ceritanya Bu, setelah naik, setelah selesai sholat bersama para nabi, para rasul, wahai Muhammad, ayo kita berangkat lagi. Kemana? Jibril, Mi'raj. Ngapain? Ketemu dengan Allah. Ini belum selesai tugas kita, baru Isra, Mekah ke Masjid Aqsa, Palestina. Sekarang Mi'raj. Maka baginda Rasul pada saat itu, Bapak Ibu hadirin, sebelum baginda Rasul, mana air saya tadi Pak? Ya, coba bukakan satu. Ya. Oh, sudah maghrib. La ilaha. Nah, jadi kesimpulannya adalah setelah perjalanan Isra, baginda Rasul naik di Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah, lalu diperintahkan oleh Allah untuk menerima perintah apa? Sholat 5 waktu. Asalnya bukan 5 waktu, berapa? 50 waktu. Kira-kira ibu-ibu mampu nggak sholat 50 waktu? Nggak ada waktunya pergi ke salon, nggak ada waktunya ngurus suami. Dan alhamdulillah setelah ada Nabi Musa, Muhammad minta ringankan, akhirnya diringankan, tinggal 5 waktu. Dan insya Allah 5 waktu itulah yang menjadi acuan kita dalam beribadah di Indonesia, bahkan dunia alam semesta ini. Karena itulah Bapak Ibu hadirin, karena waktu yang sudah terbatas, saya ingin berceramah lama, tapi karena waktu yang sangat singkat, jadi saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tholib, ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untian kata demi kata, semoga menjadi ilmu bermanfaat bagi kita semua. Para hadirin hadirat undangan yang berbahagia, perlu kami sampaikan kepada semua panitia pihak laki-laki maupun perempuan, bahwasanya rangkaian acara yang ke-6 yaitu istirahat sekaligus nanti ditutup doa dipimpin oleh Bapak Ustadz Nur Salim. Bagi panitia agar menyuplai konsumsi yang sudah disediakan, acara selanjutnya yaitu penutup sutrep doa. Tapi sebelum doa dibacakan, kami selaku pembawa acara, apabila ada kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati saudara para jamaah, kami sebagai manusia biasa tidak luput dengan kekurangan atau kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang memimpin sebagai doa yaitu oleh Bapak Ustadz Nur Salim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bacakan suratul Fatihah. Kita tujukan kepada Majelis Ta'lim Nurul Ikhlas, Majelis Ta'lim Al-Hidayah, Majelis Ta'lim Khairul Ummah, Majelis Ta'lim Dirkul Ghafilin, Majelis Ta'lim Thalibul Husnah. Mudah-mudahan seluruh majelis ta'lim kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadil khazati wal qabul wa ma'mul wa ala safatul rasul khususan fi hadhil majalis bi barakatil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fil mukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma abba rahmah wa abba ni'mah wa abba sihah wa abba barakah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'asuna waslih lana akhratana allati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka umurun tawilan wa nas'alukal mauta bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.